Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Jaya, jaya, jaya. Kok sedikit? Yang mana yang lain mana? Izin Pak. Izin. Iya Pak. Baiklah, untuk mulai belajar pada hari ini, marilah kita membaca doa bersama-sama. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Untuk memulai, Bapak ingin absen terlebih dahulu. Hafiz, Hadir Pak. Anam, Hadir Pak. Gilang. Hadir Pak. Baiklah anak-anak, untuk meningkatkan rasa nasionalisme, marilah kita mengucapkan Pancasila. 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 Satu. Satu. Ketuhanan yang Maha Esa. Ketuhanan yang Maha Esa. Dua. Dua. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga. Tiga. Persatuan Indonesia. Persatuan Indonesia. Empat. Empat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan Dalam permusyawaratan perwakilan. dalam permusyawaratan perwakilan. Lima. Lima. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Oke. Jadi hari ini kita akan mempelajari yaitu atletik materi tolak peluru. Jadi tujuan pembelajaran pada hari ini yaitu setelah kalian mengikuti pelajaran nanti kalian dapat mempraktikkan cara memegang peluru. Yang kedua yaitu sikap awalan dalam tolak peluru. Selanjutnya dapat mempraktekkan cara menolak peluru, dan yang terakhir yaitu cara sikap akhiran dalam tolak peluru. Marilah kita mulai pelajaran hari ini. Yang pertama yaitu atletik. Tolak peluru. Karena kita akan mempelajari sebuah materi tentang tolak peluru. Tolak peluru. Tolak peluru adalah salah satu nomor yang terdapat dalam nomor lempar pada cabang atletik yang berbentuk gerakan menolak atau mendorong sebuah peluru yang terbuat dari logam yang dilakukan dari bahu dengan satu tangan untuk mencapai jarak sejauh-jauhnya. Sampai sini bisa dipahami? Bisa Pak. Bisa Pak. Lanjut ya. Ya. Yang kedua kita pelajari cara memegang peluru. Yang pertama yaitu peluru diletakkan pada telapak tangan bagian atas atau pada ujung telapak tangan dekat dengan jari-jari tangan. Yang kedua yaitu jari-jari tangan direnggangkan atau dibuka. Jari manis, jari tengah dan jari telunjuk yang dipergunakan untuk menahan dan memegang peluru bagian belakang. Tiga yaitu jari kelingking dan ibu jari digunakan untuk memegang dan menahan peluru bagian samping. Keempat, setelah peluru tersebut dapat dipegang dengan baik, kemudian letakkan pada bahu dan menempel di leher. Siku diangkat serong ke atas. Yang kelima yaitu pada waktu memegang peluru diletakkan di bahu. Usahakan jangan kaku ya, rileks usahakan. Bisa dipahami? Salah. Lanjut ya. Sekarang sikap awalan dalam tolak peluru. Jadi yang pertama itu berdiri tegak menyamping ke arah tolakan dengan kaki dibuka lebar. Yang kedua, kaki kiri lurus ke depan, kaki kanan dengan lutut ditekuk agak serong ke samping kanan. Ketiga, berat badan berada pada kaki, sementara kaki kanan, tangan kanan memegang peluru, sementara tangan kiri
dengan sikut serong atas dalam posisi relaks. Yang keempat, tangan kiri berfungsi untuk menjaga keseimbangan. Yang kelima itu fokus pandangan ke depan ke arah tolakan. Lanjut, sikap menolak peluru. Dalam sikap menolak peluru yaitu yang pertama, bersamaan dengan memutar badan ke arah tolakan, siku ditarik serong ke atas ke belakang ke arah samping kiri. Pinggul dan pinggang serta perut terbuka menghadap ke depan, serong ke atas ke arah tolakan. Dagu diangkat atau agak ditengadahkan, pandangan tertuju ke arah tolakan. Keempat yaitu saat badan menghadap ke arah tolakan, secepatnya peluru ditolak sekuat-kuatnya ke arah tolakan. Dan terakhir yaitu gerakan menolak peluru dilakukan dengan bantuan menolakkan kaki kanan dan melonjakkan seluruh badan ke atas, serong ke depan. Yang kelima itu ada sikap akhiran. Sikap akhiran adalah suatu gerakan setelah melakukan tolakan, menjaga keseimbangan tubuh agar tidak terjatuh ke luar garis. Sebelum lanjut, Bapak praktekkan dulu sikap awalan. Jadi sikap awalan kita berdiri menyamping ke arah tolakan ke sana kan. Kaki dibuka lebar. Kemudian tangan kanan diletakkan di sebelah leher sini, tangan kiri sebagai serong ke atas agak ditepukan, dan kuda-kuda itu berat ke belakang ke kanan kuda-kudanya seperti ini untuk sikap awalnya. Nah, kemudian sikap menolak bersamaan dengan kita memutar badan, kita tolakkan peluru sekuat-kuat mungkin ke arah tolakan. Jadi begini. Nah, sambil menolak kita melonjakkan kaki kanan ke depan seperti melompat. Jadi begini dia. Nah, tolakannya gitu ya. Yang terakhir gerakan akhiran, sikap akhiran. Jadi setelah kita menolak tadi, dan kita usahakan dinamakan gerakan akhiran itu gerakan agar kita tidak terjatuh ke depan melewati garis. Jadi usahakan seimbang badan kita setelah melakukan tolakan tadi. Tolakan, jangan sampai kuda-kuda kita goyang dan keluar dari garis. Itu jadi sikap akhiran, harus kuat. Lanjut, kita pelajari yaitu gaya-gaya dalam tolak peluru. Yang pertama yaitu ada gaya O'Brien, di mana gaya O'Brien adalah gaya di mana posisi seorang atlet itu membelakangi area pendaratan peluru. Kemudian atlet akan melakukan gerakan setengah putaran atau sekitar 1800 derajat sebelum menolak peluru. Langkah-langkahnya yaitu pertama, meletakkan peluru di bagian antara leher, tepatnya dekat dengan dagu sini ya. Letaknya peluru sini di atas, di depan leher, di bawah dagu. Yang kedua, peluru dipegang pada bagian pangkal jari, bukan telapak tangan, dan ibu jari di bawah peluru. Tiga, siku mengarah keluar hingga membentuk sudut 45 derajat. Berdiri membelakangi area sasaran lempar, sementara kaki kanan berada di garis batas lingkaran, sedangkan kaki kiri condong ke depan. Tumpuan tubuh terletak pada kaki kanan dengan lutut menekuk sekitar 75 derajat. Tekukan tersebut membuat tubuh terlihat seperti meluncur ketika melontarkan peluru. 7. Ketika meluncur, kaki
kaki kiri kemudian diluruskan sambil memutar pinggul. Yang ke-8, usai melempar peluru, pergelangan tangan dibalikkan dari posisi ketika memegang peluru. Sampai sini apakah bisa dipahami? Bisa, Pak. Kita lanjut gaya spin. Gaya spin ini atau gaya berputar. Gaya spin adalah gaya yang melakukan seorang atlet berputar 3.600 derajat atau berputar satu putaran penuh dalam kecepatan tinggi sebelum menolak peluru. Gerakan ini bertujuan agar menghasilkan jarak tolakan terjauh, ya. Jarak jauh jarak tolakannya. Di mana langkah-langkahnya dalam gaya spin yaitu yang pertama, peluru dipegang menggunakan pangkal jari dengan posisi di samping leher dekat dengan bagian bawah telinga. Sini ya, bawah telinga. Kemudian siku jelang melakukan tolakan mengarah keluar, kepala dan tubuh tegak, sementara tangan kiri merentang ke samping. Kemudian tubuh bagian atas diputar sekitar seperempat putaran ke arah kanan hingga siku menghadap ke arah jatuhnya peluru. Keempat, putaran dilakukan dengan kaki kanan sembari berusaha menjaga posisi bahu, menggunakan kaki kiri sebagai tumpuan beban tubuh serta lutut sedikit menekuk. Yang kelima, arah putaran yang dilakukan dengan kaki kanan tersebut berlawanan dengan arah jarum jam. Yang keenam, posisi berputar terus dilakukan dengan kaki kanan tersebut berlawanan. Posisi berputar terus dilakukan hingga sesaat sebelum melempar peluru. Yang terakhir yaitu pelepasan peluru yang benar dari pegangan tangan saat melakukan tolak peluru adalah saat peluru berada pada titik terjauh dari beban dan dengan lurus. Sampai sini ada yang memahami? Siap, paham. Paham ya? Paham, Pak. Lanjut, gaya terakhir yaitu gaya ortodoks atau gaya menyamping. Di mana dalam gaya ortodoks adalah gaya di mana posisi tubuh menyamping dari arah pendaratan peluru. Letakkan bola logam di leher, kemudian lakukan tolakan. Di mana langkah-langkahnya dalam gaya ortodoks ini adalah: pertama, peluru diletakkan di atas bahu serta menempel di bawah telinga. Kedua, lutut kaki kanan ditekuk sementara lutut kaki kiri mengarah lurus ke depan. Ketiga, ketika melempar kaki kiri bergeser secara cepat ke depan sembari badan berputar ke kiri sesuai arah tolakan. Keempat, peluru ditolakkan dengan sudut 45 derajat. Pelepasan peluru yang benar dari pegangan tangan saat melakukan tolak peluru adalah saat peluru berada pada titik terjauh dari beban dan lengan lurus. Yang kelima terakhir itu kaki kanan diangkat sedikit bersamaan dengan tolakan. Kaki kiri kemudian berpindah lurus ke arah belakang. Sampai sini bisa dipahami? Bisa, Pak. Lanjut. Terakhir kita membahas peraturan dalam tolak peluru, yaitu yang pertama, berat peluru untuk atlet putra yaitu 7,275 kg atau 7,26 kg atau 16 pon dengan diameter 125 mm. Sementara untuk atlet putri beratnya 4 kg atau 8,8 pon dengan diameter 103 sampai 105 mm. Untuk durasi yang kedua yaitu untuk durasi seorang atlet sejak namanya dipanggil hingga melakukan pelontaran atau tolakan dalam area terbatas selama 60 detik atau 1 menit. Ketiga, atlet harus melempar peluru dalam area lingkaran berdiameter sekitar 2,134 meter. Dilengkapi papan tumpuan setinggi 10 cm di garis batasnya. 4. Peluru yang dilempar harus jatuh
dalam sektor tujuan yang memiliki radius 34,920 mm dari area lempar agar tidak mengalami diskualifikasi. Kelima, jika peluru jatuh di luar sektor lingkaran dalam pertandingan tolak peluru, maka pertandingan diperbolehkan. 6. Ketika melakukan lemparan, atlet hanya boleh menggunakan satu tangan dengan posisi lebih tinggi dari bahu. Yang terakhir itu atlet dilarang keluar lingkaran sebelum peluru jatuh ke tanah. Atlet baru bisa meninggalkan lingkaran setelah peluru mendarat di area sasaran. Jadi itu tadilah materi kita pada hari ini. Untuk anak-anak, apakah ada yang ditanyakan? Enggak. Mengenai materi? Insyaallah paham. Paham ya? Kalau nggak ada yang ditanyakan berarti paham. Itu tadilah ketiga gaya yang telah Bapak jelaskan. Itu gaya O'Brien, gaya spin, dan gaya ortodoks. Nah, untuk lebih jelasnya Bapak ingin menayangkan sebuah video tentang gaya-gaya dalam tolak peluru. Dibesarin tak? Enggak kedengaran. Polkan Pak. Pencetnya bisa. Diam ya. Simak ini videonya. Ya Pak. Tapi bohong Pak.
Sawi. Salah. Mungkin anak-anak ada yang bisa menyimpulkan materi hari ini? Apa yang kalian dapat dari belajar hari ini? Hafiz? Mungkin bisa? Enggak, Pak. Tolak peluru. Tolak peluru. Kita mempelajari tolak peluru. Nah, untuk pengertian tolak peluru tadi, Isi dari tolak peluru ya. Salah satu nomor yang terdapat dalam apa? nomor lempar cabang atletik Berbentuk. yang berbentuk gerakan menolak atau mendorong satu benda. Tuh ya, pengertiannya ya. Anak mungkin apa saja sih teknik-teknik yang dipelajari dalam tolak peluru ini? Yaitu satu, cara memegang peluru. Yang kedua, Yang kedua, sikap awalan. awalannya. Terus Yang ketiga, sikap menolak peluru. menolak, Keempat, sikap akhiran. kepanggilan. Jadi ada berapa? Ada 4, Apa saja ini? Pertama, tolak peluru. tolak peluru. Yang pertama, Apa? cara memegang peluru. Nah, Yang kedua, sikap awalan. awalan. Terus Yang selanjutnya ketiga, sikap menolak peluru. tolak peluru. Yang keempat, sikap akhiran. Keempat. Dan mungkin untuk Nabila ada berapa sih gaya-gaya dalam tolak peluru? Ada berapa? Ada 4. Empat. Kok empat banyak sekali? Ada 2. Oh, ada dua. Yang benar. 3. Tadi nggak nyimak berarti. Ada berapa? Ada tiga. Ada 3. Ada gaya apa aja? Gaya O'Brien. Om Brian. 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 Itu gaya apa Brian itu? Gaya Membelakangi. gaya membelakangi. Membelakangi ke arah belakang. Yang kedua, Gaya spin. gaya spin. Apa itu gaya spin? Berputar Gaya berputar. Gaya berputar. Yang ketiga, Gaya ortodoks. ortodoks. Apa itu ortodoks? Asing. Gaya mendorong. Gaya mendorong. Gaya menyamping. Menyamping. Iya, gaya menyamping. Jadi kesimpulannya kita hari ini mempelajari itu atletik, di mana submaterinya adalah tolak peluru. Tolak peluru adalah salah satu nomor dalam nomor lempar pada cabang atletik yang dilakukan dengan menolak atau mendorong sebuah peluru yang terbuat dari logam untuk memperoleh jarak sejauh-jauhnya, di mana gerakannya dari bahu kemudian didorong ke depan. Itu untuk pengertian tolak peluru. Nah, teknik-teknik dalam tolak peluru yaitu ada 4. Yang pertama, cara memegang peluru. Yang kedua, teknik awalan tolak peluru. Yang ketiga, cara menolak peluru. Dan yang keempat yaitu ada sikap akhiran. Sikap akhiran setelah kita melakukan tolakan tadi. Nah, untuk gaya-gaya dalam tolak peluru yaitu ada 3. Yang pertama ada gaya O'Brien, di mana gaya O'Brien adalah gaya membelakangi area pendaratan. Yang kedua itu ada gaya spin atau gaya berputar. Berputar satu putaran penuh atau sekitar 3.600 derajat. Dan yang ketiga itu ada gaya ortodoks atau gaya menyamping. Nah, mungkin hanya itulah kesimpulannya. Baiklah, untuk tugas di rumah yaitu membuat makalah. Individu dari kalian akan membuat makalah yang berbeda. Apis Gaya O'Brien. membuat makalah tentang gaya O'Brien, dan Anang membuat makalah tentang gaya spin atau gaya memutar. Gilang membuat makalah tentang gaya ortodoks atau gaya menyamping. Nah, untuk besok kita akan melakukan praktek masing-masing gaya tersebut. Gaya O'Brien, gaya
tidak mengenakan atau kurang mengenakan dan di hati anak-anak, Bapak minta maaf kepada Allah, mohon ampun. Ya Pak. Bapak Hadi, wassalamualaikum warahmatullahi